Assalamualaikum Solihah. Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran ketiga. Apa yang akan kita bahas kali ini adalah tematik muatan IPA. Apa yang akan kita bahas menerapkan sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan tentang sifat bunyi. Kita saksikan ya. Salah satu permainan tradisional di Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakiak dari Sumatera Barat. Saat bermain bakiak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Mari kita simak berikut ini. Indera pendengaran terdiri dari bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran. Kemudian telinga dalam terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, dan koklea, dan saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, fungsi telinga luar. Di telinga luar ada daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran. Daun telinga itu tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga fungsinya sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Saluran pendengaran. Saluran telinga menghubungkan lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Selanjutnya ada fungsi dari telinga tengah. Telinga tengah itu ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Apa fungsi dari gendang telinga? Fungsinya menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu ada juga terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Sambil kita lihat gambarnya dan kita simak teksnya ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi telinga dalam. Di telinga dalam itu ada tingkap jorong dan tingkap oval. Kemudian tingkap bundar. Apa itu tingkap jorong? Itu merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap jorong fungsinya meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi untuk meneruskan. Selanjutnya ada fungsi telinga dalam. Telinga dalam itu ada rumah siput atau koklea dan saluran setengah lingkaran. Rumah siput itu berbentuk tabung seperti cangkang. Rumah siput berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolim. Kemudian bagaimana cara kerja telinga teman-teman? Jadi telinga itu ada getaran dari sumber bunyi, kemudian dilanjutkan gelombang bunyi, ditangkap oleh daun telinga. Setelah itu, gelombang bunyi itu merambat ke lubang telinga. Dari lubang telinga itu akan menggetarkan bunyi. Setelah itu, getaran yang diterima dari telinga itu masuk ke tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian koklea menangkap getaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran.
Saraf pendengaran mengirim rangsangan ke otak, dan otak akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Maka dari itu, sering ketika kita akan mendengarkan sesuatu, kita akan berpikir, itu bunyi apa ya? Nah, itu yang disebut dengan menerjemahkan bunyi yang kita dengar dari otak. Selanjutnya ada cara merawat telinga, teman-teman. Merawat telinga atau menjaga kebersihan telinga itu dengan menggunakan bahan atau pembersih telinga yang bahannya halus dan tumpul. Jangan sekali-sekali menggunakan pembersih telinga yang bendanya tajam atau keras karena dapat melukai telinga kalian. Contohnya apa? Contohnya seperti cotton bud atau tisu ya. Jaga selalu kesehatan kalian ya. Dan jangan coba-coba memakai benda yang tajam. Pakai saja cotton bud atau tisu yang ada di sekitar kalian. Tapi ingat, tisunya harus tisu yang bersih. Selanjutnya ada caranya yang kedua, menghindari bunyi yang terlalu keras. Kita sebaiknya menutup telinga ketika kita mendengar bunyi yang keras. Bunyi yang keras itu akan memecahkan gendang telinga kita. Kita juga harus mengurangi pemakaian headset. Nah, kita harus memeriksakan telinga kita paling tidak 6 bulan sekali ya ke dokter. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Tetap semangat ya, soli-soliha. Dan setelah kalian menyimak video tersebut, silahkan menjawab pertanyaan dari Ustazah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.